COVID-19 hingga kini masih menjadi ancaman di seluruh dunia, tak terkecuali di negara kita tercinta, Indonesia. Jumlah kasus yang meningkat setiap harinya menuntut kewaspadaan kita untuk turut serta menekan penyebaran penyakit ini. Caranya adalah dengan mencari tahu status infeksi kita melalui beberapa metode yang telah tersedia. Berikut kita ulas mengenai metode deteksi COVID-19 tersebut. Yang pertama adalah rapid antibody. Sesuai namanya, rapid berarti cepat. Ya, hasil uji rapid antibody sangatlah cepat dengan pengambilan sampel berupa darah dari jari atau bulu vena pada lengan. Hasil uji dapat diketahui sekitar 10 hingga 15 menit saja. Sedangkan antibodi adalah molekul yang terbentuk sebagai tanggapan tubuh seseorang karena adanya infeksi dari bakteri, jamur, atau virus. Jika pada alat uji rapid antibody untuk pemeriksaan COVID-19 menunjukkan lebih dari satu garis, berarti sedang atau pernah terinfeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Uji ini cukup sederhana, namun orang yang negatif uji ini belum tentu bebas dari infeksi COVID-19. Mungkin saja jumlah virus yang menginfeksi masih belum dapat membentuk antibodi. Oleh sebab itu, baiknya uji ini dilakukan 7 hingga 10 hari setelah terpapar virus atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yang kedua, rapid antigen. Uji ini diawali dengan pengambilan sampel, yakni secara swab pada hidung yang istilah medisnya disebut juga sebagai nasofaring, atau pada tenggorokan yang juga diketahui sebagai orofaring. Ketepatan dalam melakukan swab termasuk hal yang menentukan keakuratan uji dalam metode ini. Cara swab yang salah dapat menyebabkan hasil negatif palsu. Uji rapid antigen bersifat lebih akurat dalam mendiagnosa COVID-19 dibandingkan dengan uji rapid antibody, sehingga akhir-akhir ini digunakan sebagai standar uji yang disyaratkan untuk melakukan perjalanan keluar kota. Waktu yang dibutuhkan dalam pengujian ini juga cepat, hanya sekitar 15 menit. Hasil uji positif ditandai dengan keluarnya lebih dari satu garis pada alat uji yang menandakan bahwa orang tersebut benar sedang terinfeksi COVID-19 pada saat dilakukan pengujian. Apabila hasil menunjukkan tidak terdapat garis sama sekali, berarti bahwa uji tersebut invalid dan harus diulang. Yang ketiga, uji PCR atau Polymerase Chain Reaction. Metode ini dianggap menjadi standar uji karena bersifat paling akurat. Tes ini mendeteksi materi genetik dari virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Pengambilan sampel pada uji ini juga dilakukan melalui swab hidung dan tenggorokan. Kemudian dilanjutkan dengan proses ekstraksi untuk mendapatkan materi genetik virus COVID-19. Materi genetik yang telah diperoleh kemudian diproses dengan mesin thermal cycler. Di dalam mesin tersebut terjadi proses pelipat gandaan materi genetik virus COVID-19 yang spesifik secara berulang sehingga membentuk suatu siklus. Pembacaan oleh mesin akan menghasilkan angka kuantitatif yang kita kenal dengan cycle threshold atau CD. Semakin tinggi nilai CD, semakin rendah jumlah virus. Sebaliknya, semakin rendah nilai CD, hal tersebut mengindikasikan jumlah virus yang tinggi dan berujung pada hasil positif. Metode ini juga memiliki kelemahan, yakni membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dua metode sebelumnya.
Metode selanjutnya adalah serologi antibodi. Salah satu contohnya adalah electrochemiluminescence immunoassay atau ECLIA yang telah diaplikasikan di beberapa rumah sakit di Indonesia. Keunggulan tes serologi antibodi ini adalah tingkat sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan rapid antibody biasa. Pemeriksaan ini relatif cepat dan berakurasi tinggi meskipun hanya dapat dilakukan di laboratorium rumah sakit. Hasil ditentukan secara otomatis oleh perangkat lunak dengan membandingkan sinyal elektroluminescence yang diperoleh dari produk reaksi antigen antibodi pada sampel. Sinyal tersebut sebanding dengan konsentrasi antibodi yang terkandung dalam sampel. Hasil tersebut kemudian diolah sehingga didapatkan nilai batas yang akan menentukan kondisi pasien reaktif atau non-reaktif. Selain metode-metode tersebut, beberapa metode lain juga telah dikembangkan, namun belum diketahui tingkat akurasinya. Yang terpenting dari ini semua, mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta makan makanan bergizi dan menjaga pola hidup sehat Anda.